Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Novia Safitri. Saya dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari berbagai genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Cara mengeksplorasi teks akademik dalam genre mikro yaitu menelusuri kaidah-kaidah dan ciri-ciri teks akademik dalam genre makro untuk menguak kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. 2. Menanyakan alasan mengapa diperlukan teks akademik dalam genre makro. 3. Mengenali teks akademik dalam genre makro. 4. Membangun argumen tentang teks akademik dalam genre makro. 5. Menyajikan teks akademik dalam genre makro. 6. Membuat rangkuman tentang hakikat dan pentingnya gaya teks akademik dalam genre makro. Dan yang 7 atau terakhir, membuat proyek belajar. Poin ke-1 yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik dan non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakannya, keduanya dan harus kita menelusuri ciri-ciri tersebut. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Sebagai kata-kata sehari-hari, sederhana, padat, objektif, dan logis memang mudah dipahami, seperti terdaftar dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara denotatif, sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau tidak banyak seluk-beluknya. Padat berarti mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, dan logis sesuai dengan logika. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik yaitu teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. 2. Menganalisis pentingnya teks akademik. Di dalam masyarakat akademik, terutama mahasiswa, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Mereka termasuk kita harus membaca dan menciptakan teks akademik. Mereka dan kita juga harus memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik tersebut kepada pihak lain. Jenis-jenis teks dapat dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain buku, ulasan buku, proposal, penelitian yang dapat terbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Dimasukkan ke dalam konsep genre makro, nama-namanya digunakan adalah nama jenis teks itu tersendiri. Genre makro berfungsi menjadi payung dan beberapa genre makro yang ada pada di dalamnya. Misalnya, pada subbab pembahasan terkandung genre makro, diskusi, dan eksplanasi dipayungi oleh genre makro tersebut. 3. Membangun teks akademik secara bersamaan atau bersama-sama. Teks akademik yang dipilih untuk pembahasan pada buku adalah ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel. Teks akademik dalam berbagai genre makro dan membangun argumen yang terbentuk di dalam genre makro tersebut. Ciri-ciri lisan atau tulisan yang telah ditelusuri merupakan sebagian kecil dari ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri lebih lengkapnya dapat kita telusuri dalam sebuah tabel berikut. A. Teks akademik bersifat sederhana atau struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks.
Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Sedangkan kalimat kompleks, kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau satu peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik atau hipotatik. B. Teks akademik padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi dan pendapat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi disajikan pada subbab kepada informasi pada teks akademik. Dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Yang C. Teks akademik padat kata leksikal. Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, seperti nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Yang D. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademika yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk memandatkan informasi sebagai upaya pembedaan. Nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-beda, antara lain verba, adjektiva, konjungsi, menjadi leksi benda seperti nomina. Nominalisasi pada teks akademik ditunjukkan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Yang E. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Merupakan penamaan kepada suatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik. Yang F. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Dapat dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Dan yang G. Teks akademik bersifat monologis dengan banyak. Mendayagunaan kalimat indikasi deklarasi. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk memenuhi sifat monologis tersebut, teks akademik mendayagunakan kalimat indikasi deklaratif yang berfungsi sebagai proposisi memberi perbedaan dengan kalimat indikatif interogatif yang berfungsi sebagai prosal meminta. Teks akademik menulis tidak meminta kepada pembaca untuk melaksanakan sesuatu jasa, dan juga tidak meminta informasi, tetapi memberi informasi. Yang H. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan perilaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan dalam teks tersebut, dengan menganggap perilaku subjektif atau pokok pembicara yang bukan pelaku dianggap lebih penting, dan karenanya ditemakan. Pemikiran tema seperti ini sangat diperlukan karena teks akademik tidak membahas para pelaku atau ilmuwan. Dan yang I, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur mengisi subjek atau final predikator. Akibatnya, kalimat tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika serta tidak dapat pula dianalisis menurut jenis dan fungsinya. Yang I, teks akademik tergolong ke dalam genre aktual. Sebagai besar, teks akademik yang dikutip sebagai tugas pada poin-poin di atas adalah artikel ilmiah,
Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks dikatakan fiktual karena teks-teks tersebut berdasarkan kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. K. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual. Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks tersebut tertulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Dilihat dari segi genre makro dan genre mikro, teks-teks akademik yang dijadikan tugas tersebut dapat digolongkan ke dalam genre makro, artikel ilmiah atau juga artikel jurnal. Sebagai artikel ilmiah, teks-teks tersebut mengandung beberapa genre mikro, sekaligus antara lain deskripsi, eksplanasi, prosedur, eksposisi, dan diskusi. Terdapat kecenderungan bahwa setiap subbab atau setiap tahap dalam struktur teks terdapat pada artikel mengandung genre mikro yang berbeda, sesuai dengan artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel konseptual. Pada dasarnya, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.